Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 28 ingin memaparkan PowerPoint yang telah kami buat dengan judul E-Tol versus Sistem Gerbang Tol Tunai dengan tema disrupsi teknologi pembayaran dan efisiensi transportasi di Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pelayanan publik termasuk transportasi. Salah satu bentuk disrupsi teknologi di Indonesia adalah penerapan e-tol yang menggantikan transaksi tunai menjadi pembayaran elektronik. Sebelum e-tol, pembayaran manual menyebabkan antrian panjang dan biaya operasional yang tinggi. Melalui gerakan nasional non-tunai pada tahun 2014 dan kebijakan 100% non-tunai pada tahun 2017, pemerintah berhasil meningkatkan efisiensi hingga 60% dan memperkuat transparansi keuangan. Meski demikian, penerapan e-tol juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, berkurangnya tenaga kerja, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif agar manfaat digitalisasi dirasakan secara merata. Selanjutnya, perbandingan startup A yaitu e-tol dengan perbandingan startup B yaitu MLVV atau Multi-Line Free Flow. Penelitian ini membandingkan dua tahap transformasi pembayaran tol di Indonesia. E-tol merupakan sistem pembayaran elektronik berbasis kartu prabayar nirsentuh atau RFID, hasil kerjasama Bank Himbara dan PT Jasa Marga, yang mendukung program gerakan nasional non-tunai. Sementara itu, MLVV atau Multi-Lane Free Flow adalah inovasi lanjutan berbasis teknologi GNSS yang memungkinkan kendaraan melintas tanpa berhenti. Dengan pembayaran otomatis melalui aplikasi, MLVV menjadi langkah menuju sistem transformasi digital yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Momen disrupsi. Sistem e-tol merupakan titik awal terjadinya disrupsi besar di sektor transportasi Indonesia. Sebelumnya, transaksi tol dilakukan secara manual dengan menggunakan uang tunai yang menyebabkan antrian panjang, biaya operasional tinggi, dan juga rawan kesalahan. Dengan hadirnya teknologi e-tol berbasis RFID, pembayaran menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kontak fisik. Hal ini tidak hanya merubah kebiasaan pengguna jalan tol, tetapi juga mengubah model operasional perusahaan seperti Jasa Marga yang menggunakan sistem otomatis dan juga kerjasama dengan bank-bank nasional. Selanjutnya muncul inovasi baru yaitu sistem MLFF atau Multi-Line Free Flow menggunakan teknologi GNSS yang memungkinkan kendaraan dapat terus melintas tanpa harus berhenti di gerbang tol. Jadi kendaraan bisa langsung jalan tanpa harus mengantri di gerbang tol. Hal ini merupakan langkah untuk menuju smart mobility. Dengan bantuan AI, IoT, dan Big Data, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kemacetan, dan juga meningkatkan transparansi serta kualitas layanan publik di Indonesia. Jadi, dengan sistem ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan atau antrian yang panjang pada gerbang tol. Selanjutnya, 3 perbandingan analisis AI. Prompt 1, kondisi awalnya sebelum adanya e-tol, sistem pembayaran tol masih manual dan pakai uang tunai. Jadi dengan sistem pembayaran tersebut, biaya operasional menjadi tinggi karena kita harus membayar gaji petugas dan adanya risiko penyelewengan dana. Kemudian, waktu transaksi menjadi lama karena pengemudi harus berhenti, bayar ke petugas, dan menunggu kembalian sehingga menimbulkan antrian panjang. Selanjutnya, 3 perbandingan menarik dari analisis AI yaitu prompt ke-7, regulasi data kelola. Evaluasi tantangan regulasi dalam implementasi e-tol dan MLFF di Indonesia, terutama terkait keamanan data. Tantangan utamanya adalah menjamin keamanan data dan melindungi konsumen, serta mengingat sistem ini mengumpulkan data pergerakan kendaraan yang sensitif. 3 perbandingan menarik dari analisis A. Dari 3 itu ada salah satunya itu PROMPIT. PROMPIT 9 yaitu yang disebut dengan perbandingan global. Itu sebagai pelajaran dari negara maju seperti Singapura, Jepang, atau Korea Selatan, atau itu bisa disebut dengan Korsel. Dalam jalan tol,
digital negara seperti Singapura itu sudah menggunakan yang namanya ERP. ERP itu adalah Electronic Road Bridging. Ada juga yang namanya dengan ETC. ECT itu adalah Electronic Toll Basic Collection. Itu dengan kayak seperti dengan tarif di mana dinamis atau dinamis pricing itu, sementara di negara maju lainnya itu memiliki struktur teknologi dan regulasi yang adaptif gitu, di mana menarik karena menggarisbawahi bahwa teknologi saja tidak cukup. Dan selanjutnya itu ada pandangan kritis kelompok. Berdasarkan hasil analisis studi kasus penerapan ETOL itu dapat disimpulkan bahwa disrupsi teknologi memberikan dampak besar terhadap sistem pembayaran tol di Indonesia. Transformasi dari transaksi tunai ke pembayaran elektronik terbukti meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi layanan publik. Keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi tetapi juga oleh dukungan kebijakan pemerintah, kolaborasi antar PURR, terus ada PT Jasa Marga, dan ada perbankan nasional, serta kesiapan organisasi menghadapi perubahan digital. Penerapan ETOL menunjukkan bahwa inovasi digital mampu menyederhanakan layanan publik serta memperkuat pengawasan dan akuntabilitas keuangan. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kolaborasi antar pemangku kepentingan dan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan. Secara keseluruhan, disrupsi teknologi bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kombinasi antara kemajuan teknologi, model bisnis kolaboratif, dan kepemimpinan visioner menjadi dasar penting bagi organisasi dalam menghadapi tantangan di era transformasi digital. Selanjutnya, pelajaran yang bisa diambil relevansi untuk bisnis di Indonesia. Dari hasil analisis terhadap dua entitas yang berbeda, yaitu tol mandiri atau e-tol dan gerbang tol tunai, terdapat sejumlah pelajaran penting yang dapat dijadikan acuan bagi dunia bisnis di Indonesia. Penerapan sistem e-tol menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Waktu transaksi menjadi lebih cepat, arus kendaraan menjadi lebih lancar, dan potensi kesalahan manusia dapat diminimalkan. Hal ini mengajarkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan sistem otomatisasi mampu meningkatkan kinerja layanan serta kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada kesimpulan. Transportasi e-tol meningkatkan efisiensi kecepatan dan transportasi transaksi tol, membuktikan bahwa disrupsi digital adalah peluang bagi layanan publik. Keberhasilan bukan hanya teknologi, tetapi hasil sinergi kuat antara Kementerian PUPR, Jasa Marga, dan perbankan didukung kebijakan pemerintah. Model bisnisnya menekankan kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan untuk inovasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok 28. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.